Saudara, bagaimana kabarnya? Rasanya makin hari kita makin baik ya, puji Tuhan, puji syukur. Tetapi jikalau kita masih punya beberapa persoalan, beberapa masalah, kesulitan dan kesusahan, janganlah menyerah sebab Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Mari kita memulai hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dari hari ke hari. Tuhan membuat hidup kami makin baik. Terima kasih untuk Tuhan yang berkuasa, yang penuh dengan cinta dan penuh dengan tindakan-tindakan untuk menolong kami di dalam berbagai situasi. Hari ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, kiranya kami diberikan hikmat dari Tuhan, agar kami paham firman Tuhan dan kami mampu melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya beri tema bacaan kita yang satu ayat ini, yaitu pantang menyerah. Nah, Bapak Ibu, setahu saya yang biasanya ada pada kita, sebagian besar kita, barangkali begitu, kita punya pengharapan tentang sikap orang kepada kita. Harapan itu seperti kita berharap orang menerima kita dengan tulus. Orang menyukai kita. Orang memperlakukan kita dengan baik. Orang memperlakukan kita dengan adil. Dan semua hal-hal yang baik menurut kita dan menurut ukuran dunia ini, kita ingin itulah yang dialami oleh kita dari orang lain. Itu harapan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bisa saja dan seringkali harapan kita dan kenyataan tidak sama. Ya, malah kenyataan yang kita alami sangat berbeda dari harapan kita atau apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan diterima dengan tulus, tetapi kenyataannya kita ditolak. Kita tidak disukai. Dan kita tidak tahu kenapa kita tidak disukai. Kita tidak tahu alasannya. Orang justru memperlakukan kita dengan buruk. Orang memperlakukan kita dengan tidak adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu belum tentu karena sesuatu di dalam diri kita. Bisa juga karena sesuatu dalam diri kita. Tetapi bisa juga karena belum tentu karena sesuatu di dalam diri kita. Orang-orang yang memperlakukan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita tadi itu, bisa saja mereka punya masalah tertentu di belakang sana yang tidak ada kaitan dengan kita. Dan bisa saja mereka punya alasan-alasan tertentu di dalam diri mereka yang tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, tetapi bisa juga kita yang mendapat perlakuan buruk tersebut karena kita ini terkait dengan orang-orang lain yang kebetulan dekat dengan kita, tetapi tidak disukai oleh orang-orang tersebut. Atau karena mereka punya kepentingan-kepentingan mereka punya masalah-masalah sendiri, mereka punya sakit-sakit sendiri, tapi imbasnya ke kita. Sehingga kita diperlakukan buruk, ditolak, tidak disukai, diperlakukan dengan tidak adil, mungkin juga nyinyir kepada kita di belakang-belakang sana, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita menghadapi situasi atau perlakuan buruk orang terhadap kita? Kita dapat belajar dari Petrus dan Yohanes. Nah, sebetulnya ayat 29 yang kita baca tadi, itu penggalan dari kisah panjang perjalanan pelayanan Petrus dan Yohanes. Setelah mereka dua melakukan kebaikan, yaitu menyembuhkan orang lumpuh, lalu mereka diadili oleh para pemimpin agama. Maka mereka dibawa ke sidang mahkamah agama, dikatakan begitu. Orang-orang itu tidak suka pada Petrus dan Yohanes.
Lalu setelah mereka melewati masa pengadilan itu, mereka kembali ke teman-temannya. Nah, siapa teman-teman mereka ini? Yang dimaksud teman-teman ini adalah sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka cerita apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana perkataan-perkataan orang-orang lain itu, pemimpin agama Yahudi dan seterusnya, kepada mereka. Ketika mereka bercerita apa yang mereka alami, dikatakan bahwa teman-teman mereka ini langsung berdoa. Luar biasa. Mereka mendengarkan perlakuan buruk terhadap teman mereka, yaitu Petrus dan Yohanes. Dikatakan teman-temannya ini langsung berdoa. Ayat 29 itu merupakan penggalan dari doa mereka yang agak panjang. Nah, yang mereka doakan itu adalah yang berbunyi tadi ya, saya bacakan ulang. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Mereka merasa itu ancaman kepada Petrus dan Yohanes merupakan ada ancaman juga bagi mereka. Dan ini bisa saja merupakan ancaman-ancaman bagi mereka di depan sana, karena di depan sana, karena sekarang aja mereka sudah tidak senang. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengalami situasi buruk, murid-murid tidak tawar hati. Mereka tidak menjadi ciut. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak takut. Jadi pesannya kepada kita, pertama-tama mengalami situasi buruk. Ketika orang memperlakukan kita dengan jelek, orang tidak suka kita, orang menolak kita, entah alasan apa begitu ya. Dan belum tentu kita yang salah. Jangan tawar hati, jangan menjadi ciut, jangan menyerah, jangan takut. Yang berikutnya yang harus dilakukan adalah kita berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita keberanian. Tuhan memberikan kita keteguhan hati. Tuhan memberikan kita semangat untuk tetap berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menyampaikan berita cinta kasih Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan kendor, jangan menyerah, pantang menyerah ketika mengalami situasi atau perlakuan-perlakuan buruk dari sesama. Tapi tetap kuat, tetap berani, tetap teguh, tetap berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau meneguhkan kami hari ini. Jikalau kami mengalami situasi-situasi buruk berupa apapun, entah itu di rumah tangga, entah itu di dunia pekerjaan, entah itu di dunia pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Situasi buruk ini tidak membuat kami menyerah, kami ciut, kami takut, tetapi sebaliknya, kami memohonkan keberanian dari Tuhan, keteguhan dari Tuhan, perjuangan untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran, dan mengasihi sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.